Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novian Adi Permana, NIM 5190200339. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Latar belakang. Mahasiswa ditingkatkan kesadarannya bahwa bahasa Indonesia adalah alat komunikasi paling penting untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini mengingat bahasa Indonesia merupakan alat mengungkapkan diri baik secara lisan maupun tertulis, dari segi rasa, karsa, dan cipta serta pikir, baik secara etis, estetis, maupun secara logis. Warga negara Indonesia yang mahir berbahasa Indonesia yang akan dapat menjadi warga negara yang mampu memenuhi kewajibannya dimanapun mereka berada di wilayah tanah air dan dengan siapapun mereka bergaul di wilayah NKRI. Oleh sebab itu, kemahiran berbahasa Indonesia menjadi bagian dari kepribadian Indonesia. Kemahiran berbahasa Indonesia bagi mahasiswa tercermin dalam tata pikir, tata ucap, tata tulis, dan tata laku berbahasa Indonesia dalam konteks ilmiah dan akademis. Sejarah bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, prasasti tertua berbahasa Melayu dengan huruf Pallawa abad ke-7. Masuknya agama Islam abad ke-13 membawa pengaruh tradisi tulis bahasa Melayu. Huruf Arab digunakan untuk menulis bahasa Melayu tulisan Jawi sampai abad ke-19. Masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai sarana perhubungan luas termasuk bahasa surat kabar. Pada 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda menyepakati Sumpah Pemuda yang mengubah nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan mencetuskannya sebagai bahasa persatuan. Tahun 1938 diselenggaran Kongres pertama Bahasa Indonesia di Solo. Tahun penjajahan Jepang, bahasa Indonesia semakin berkembang karena pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Sehari setelah merdeka 18 Agustus 1945, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pasal 36. Ejaan bahasa Indonesia dilakukan dan ditetapkan sejak 1972. Setelah mengalami beberapa perubahan tahun 1901 ejaan Van Opwitsen dan tahun 1947 ejaan Sowewandi. Tahun 1975 dikeluarkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. 5 tahun sekali ejaan bahasa Indonesia senantiasa disempurnakan hingga sekarang melalui Kongres Nasional Bahasa Indonesia dengan motor penggerak pusat bahasa. Di era kesejakatan ini, bahasa Indonesia dipelajari di berbagai PT nasional dan internasional. Kedudukan bahasa Indonesia. 3 patokan yang penting menjadikan B1 kedudukan bahasa Indonesia. 3 patokan yang menjadikan kedudukan bahasa Indonesia. 3 patokan penting yang menjadikan bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang penting. Yang pertama, jumlah penutur yang akan senantiasa semakin bertambah. Yang kedua, luas persebaran awalnya di Kepulauan Riau dan Bangka, serta pantai Kalimantan bahasa campuran Melayu Indonesia. Peranannya sebagai sarana ilmu, seni sastra, dan pengungkap budaya. Fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali di daerah-daerah bahasa seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Makassar, Papua, dan sebagainya. Di daerah-daerah bahasa ini masih terdapat bahasa daerah yang bersangkutan dipakai sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga pendidikan dasar. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan berhubungan erat dengan fungsinya sebagai
alat berhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pelaksanaan pemerintahan. Di dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat berhubungan antar daerah dan antar suku, tetapi juga sebagai alat berhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Jadi apabila pokok persoalan yang diperkatakan itu adalah masalah yang menyangkut tingkat nasional, bukan tingkat daerah, maka terdapatlah kecenderungan untuk mempergunakan bahasa nasional bukan bahasa daerah, apalagi di antara orang-orang yang bersangkutan terdapat jarak sosial yang cukup besar. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salahnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.